Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andri Anjarwadi. Kali ini saya sedang bermotovlog melakukan perjalanan dari Bekasi ke Majalengka. Saksikan terus video ini sampai selesai karena saya akan memberikan informasi mengenai seputar mudik lebaran tahun 2021. Saya memulai perjalanan dari Bekasi kurang lebih pukul 3.30 pagi. Namun saya tidak merekam perjalanan tersebut dikarenakan yang pertama, saya berangkat terburu-buru dan tidak menyiapkan action cam saya. Kemudian yang kedua, masih gelap. Yang ketiga, ya intinya rencana saya akan merekam setelah fajar tiba. Perjalanan dari Bekasi, Cikarang, Karawang, dan juga Cikampek melalui via Pantura berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ataupun penyekatan pada pemudik kali ini. Video ini start merekam setelah melewati gerbang tol Cikopo, tepatnya di SPBU Cikopo. Di gerbang tol Cikopo dan juga kawasan Bukit Indah pun sama sekali tidak terlihat penyekatan pada pemudik ataupun pengendara-pengendara bermotor roda 2 dan juga roda 4. Alhamdulillah perjalanan saya dapat berjalan dengan lancar dan juga selamat sampai dengan Cikopo ini. Demikian informasi perjalanan Bekasi menuju Cikopo via Pantura. Jangan skip videonya dan tetap stay on terus di channel ini. Karena setelah ini saya akan memberikan informasi perjalanan dari Cikopo, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cikedung, Sumedang, dan Majalengka. Setelah kita putar intro berikut. Riding Cikopo Purwakarta saya lanjutkan tepat pukul 6. Namun tidak menuju gerbang tol Sadang, melainkan menggunakan jalur pintas di perkebunan karet seperti ini. Langsung saja belok kiri ketika kalian menemukan tulisan atau signal jalan Rumah Makan Amor. Jalur ini banyak yang belum tahu karena jalannya yang kurang ramai dan sekilas terlihat menyeramkan. Karena terlihat di kiri dan kanan yaitu perkebunan karet dan lahan kosong. Saya sering menggunakan jalur ini namun sudah lama, ya kurang lebih sekitar 2 tahun. Pada awalnya saya merasa ngeri karena di kiri dan di kanan jalan hanyalah kebun karet yang lebat. Saat itu saya hanya bermodalkan Google Maps dan juga bermodalkan berani. Saat ini jalur kebun karet Cikupai Cipendei ini sudah banyak dilalui warga sekitar, mulai dari pengendara roda 2 dan pengendara bermotor roda 4. Jalannya yang lumayan bagus dan sejuk membuat saya merasa lebih baik. Perasaan capek, pegal, penat perlahan membaik karena serasa berada di alam bebas yang sejuk. Rumah Makan Amor adalah salah satu petunjuk jalan di antara desa Cikumpai dan desa Cipendei. Terlihat di depan saya beberapa warga sekitar dengan plat kendaraan T. Dengan adanya warga sekitar yang berlalu lalang akan membuat perjalanan saya merasa lebih aman. Apalagi pengendaranya mojang-mojang gelis. Bercanda guys. Di sini dulunya adalah perkebunan karet, namun sekarang berubah menjadi lahan kosong karena pohonnya yang sangat besar sehingga produktivitas getahnya mulai menurun. Sehingga pemilik perkebunan memutuskan untuk menebangnya. Sutet yang sangat tinggi di depan menandakan bahwa kita sebentar lagi akan memasuki pemukiman warga. Ketika kita tiba di area pemukiman warga, tandanya kita sudah dekat dengan Jalan Raya Purwakarta Subang. Untuk menuju Jalan Raya Purwakarta Subang sebenarnya kita tinggal lurus saja, tapi saya memilih untuk belok kiri menuju Rumah Makan Amor karena saya mengambil jalan pintas yang jauh lebih dekat. Ya walaupun tidak bisa mengebut, disinilah kita mengistirahat badan kita. Inilah dia rumah makan yang dibicarakan dari tadi.
Pertanda sudah dekat dengan Jalan Raya Purwakarta Subang. Dan inilah dia Jalan Purwakarta Subang. Jalannya masih sepi karena ini waktu menunjukkan pukul 6:20-an. Disinilah kita mulai kebut-kebutan kembali, mulai mengejar mobil-mobil besar, mobil-mobil kecil, semuanya kita kejar. Walaupun tidak dituntut untuk segera balik, tapi rasanya kurang enak kalau di jalan raya tidak terjadi kejar-kejaran seperti ini. Rasanya kurang gitu. Tak terasa waktu sudah berlalu cukup lama. Tak terasa waktu perjalanan ini saya telah tiba di daerah Subang. Beberapa tempat yang membuat perjalanan ini sedikit khawatir, diantaranya adalah jalan raya utama Subang dan jalur tengah kota Subang. Jika saya mengambil jalur lainnya, mungkin akan lebih jauh dan akan jauh lebih lama lagi. Namun, teringat bahwa hari ini masih pagi, di antara jam berangkat bekerja, jadi saya memberanikan diri untuk terus melaju di jalur utama. Setibanya di lampu merah pertama kota Subang, saya memperhatikan beberapa tempat seperti pengendara, perempuan, polwan, namun tidak ada polwan maupun polmen. Artinya di lampu merah pertama dalam keadaan aman dan terkendali. Kecemasan saya pun tidak berakhir hingga di sini karena masih ada beberapa lampu merah dan pos jaga polisi di depan sana. Apalagi di tengah perkotaan terdapat polisi militer dan lain sebagainya. Setibanya di lampu merah kedua, saya pun kembali memperhatikan beberapa lokasi, beberapa pengendara dan juga polisi lainnya. Namun di sini pun tidak teridentifikasi adanya penjagaan maupun penyekatan. Saya kembali menancap gas dan melaju dengan kecepatan yang normal seperti pada pengendara lainnya. Sesuatu yang berbeda dari kota Subang ini adalah jumlah volume kendaraan yang minim, yang tidak begitu padat. Berbeda dengan kota-kota lainnya seperti di Bekasi ini, seperti di Cikarang yang padat, apalagi di jam-jam berangkat bekerja. Terlihat di jalan raya yang lenggang dan juga aman, pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sedikit. Hendak di lampu merah yang ketiga atau lampu merah terakhir di kota Subang, saya kembali memperhatikan beberapa kendaraan, beberapa kantor jaga polisi dan juga mojang pasundan yang gelis-gelis, dan juga pos jaga polisi yang sepertinya tidak ada yang jaga saat itu. Sembari saya menunggu lampu merah ini berganti ke lampu hijau, saya memperhatikan beberapa pengendara juga, di mana pengendara ini terlihat sangat santuy. Menurut saya, kota ini merupakan kota yang ideal dan strategis. Diperhatikan dari layout atau tata letak kota, pemukiman, dan perindustrian disusun sesuai dengan rencana. 5 menit dari kota, akhirnya tiba di daerah atau kawasan perindustrian. Seperti biasanya, kemacetan tidak terhindari di daerah perindustrian ini, karena ini merupakan jam masuk untuk bekerja. Sekitar pukul 7 pagi, kemacetan penumpukan kendaraan roda 2 dan roda 4 tak berlangsung lama, sekitar 3 sampai dengan 5 menit saja. Di sisi kanan atau arah berlawanan masih terlihat beberapa orang berseragam kerja yang ingin menunaikan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Si kuda besi pun kembali saya pacu pada kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, akhirnya saya kembali disuguhkan panorama yang hijau dan indah, yang artinya perbatasan antara Subang dan Indramayu tinggal sebentar lagi. Di sebelah kiri saya adalah perkebunan kokoa atau tanaman coklat. Dulunya di sini tanaman coklatnya sangat lebat, sangat bagus dan juga indah terlihat dari jalan. Namun sekarang terlihat beberapa tanaman yang tinggi-tinggi.
Di tempat ini merupakan tempat beristirahat para pengendara bermotor roda 2, roda 4, dan lebih, tapi bukan kereta ya. Kantor polisi sektor Cibogor di depan merupakan identifikasi bagi saya bahwa perbatasan tinggal sedikit lagi. Sekitar pukul 7.30, akhirnya saya tiba di perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Ditandai dengan jembatan ini, jembatan yang lumayan panjang. Oke, karena saya tidak ingin durasi yang lama, maka saya akan membagi video ini menjadi beberapa episode. Bagi yang masih penasaran dengan video motovlog ini, kalian bisa melihat link deskripsinya untuk episode berikutnya. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempolnya, like. Jika ingin berlangganan, silahkan di-subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.